kami dari kelompok. Halo Gen, kami dari kelas 12 IPA 6. Kami di sini akan membahas tentang halogen. Saya Evelina Manik, saya akan membahas tentang sifat kimia atau ciri umum halogen. Nama saya Gita Kaila, di sini saya akan membahas pembuatan halogen. Nama saya Tiana Gotong, saya akan menjelaskan tentang kegunaan dan manfaat halogen. Nama saya Satrio Wibowo, saya akan menjelaskan tentang kelimpahan dan arti dari halogen. Nama saya Wintan Cerita Panjaitan, saya akan menjelaskan reaksi halogen. Nama saya Tamara Irinda, saya akan membahas sifat fisika halogen. Selamat menyaksikan. Sebentar kami akan memperkenalkan diri kami yang manis-manis ini. Kelimpahan arti halogen. Baiklah, nama saya Satrio Wibowo dari kelas 12 IPA 6. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian dan kelimpahan halogen di alam. Jadi halogen itu adalah unsur-unsur yang ada dalam sistem periodik terletak pada golongan 7A, dan unsur golongan halogen sangatlah reaktif sehingga di alam hanya ditemukan dalam bentuk senyawanya. Halogen berasal dari bahasa Yunani dari kata halos yang berarti garam dan genes yang berarti pembentuk. Karena umumnya ditemukan dalam bentuk garam, kelimpahan unsur-unsur halogen banyak terdapat di lautan. Unsur-unsur halogen di alam semuanya ditemukan dalam keadaan diatomik. Kenapa hal ini terjadi? Karena unsur-unsur halogen tidak stabil jika berdiri sendiri, dan unsur halogen sangatlah reaktif. Oleh karena itu, unsur halogen harus berkaitan agar stabil. Unsur-unsur halogen dapat ditemukan di beberapa tempat. Nah, jadi di sini kita sudah ada tabel. Mari kita lihat tabel berikut ini. Sifat fisis halogen. Sifat fisik halogen. Secara fisik, kelima unsur halogen ini memiliki bentuk dan warna yang berbeda-beda, tetapi mempunyai salah satu ciri khas yang mudah untuk dikenali, yaitu baunya yang menusuk. Ada 5 unsur halogen. Yang pertama, klorin adalah gas yang berwarna hijau pucat. Yang kedua adalah klorin, yaitu gas yang berwarna kuning kehijauan. Yang ketiga adalah bromin, yaitu berbentuk cairan yang berwarna coklat kemerahan. Yang keempat adalah iodin, yaitu benda padat abu-abu yang menyublim menjadi uap yang berwarna ungu. Yang kelima adalah astatin, yaitu benda padat dan mengandung daya radioaktif. Satu hal yang menarik, wujud dari setiap unsur tersebut akan mempengaruhi titik didih dan titik lelehnya. Semakin padat unsur tersebut, maka semakin besar titik leleh dan titik didihnya. Di sisi lain, seperti pada gambar samping, semakin ke bawah urutan unsur dari tabel periodik, maka kerapatan dan jari-jarinya juga akan semakin meningkat. Sifat kimia umum halogen. Halo, nama saya Ruth Evelina Manik. Jadi kita di sini akan membahas tentang sifat umum dan sifat kimia dari unsur halogen. Jadi secara umum unsur halogen itu mempunyai 7 elektron valensi, sehingga ia membutuhkan 1 elektron valensi lagi untuk menggenapi menjadi 8 konfigurasi elektron dalam elektron valensi di gas mulia. Karena itu unsur halogen termasuk dalam unsur yang memiliki reaktivitas tinggi dalam unsur non-logam. Ternyata halogen termasuk dalam unsur non-logam loh. Jadi unsur halogen dapat bereaksi dengan hidrogen dan membentuk halogenida. Halogen juga dapat bereaksi dengan logam loh. Jika halogen bereaksi dengan logam, maka akan membentuk logam halogenida yang mempunyai bilangan oksidasi yang sangat tinggi. Halogen juga cenderung menangkap elektron untuk membentuk satu ion negatif. Ternyata halogen termasuk dalam unsur non-logam loh. Jadi halogen dapat bereaksi dengan hidrogen dan membentuk asap halogenida. Kemudian jika halogen bereaksi dengan basa, ia akan membentuk garam.
Mungkin itu aja sifat-sifat umum atau sifat kimia yang dimiliki oleh halogen. Silakan lanjutkan menonton materi selanjutnya. Reaksi halogen. Reaksi halogen. Yang pertama, reaksi halogen dengan logam akan menghasilkan halide logam. Contoh, 2Al tambah Br3 akan menghasilkan 2Al Br3. Yang kedua, reaksi halogen dengan hidrogen akan menghasilkan halide hidrogen atau disebut dengan HX. Contoh, H2 tambah X2 akan menghasilkan 2HX, di mana X disebut dengan halogen. Yang ketiga, reaksi halogen dengan non-logam dan metaloid. Contoh, Si tambah 2X2 akan menghasilkan SiX4. Yang keempat, yaitu reaksi halogen dengan hidrokarbon. Halogen umumnya bereaksi dengan hidrokarbon melalui reaksi substitusi dalam atom hidrogen. Fluorin bereaksi dengan sangat hebat, sedangkan iodin tidak bereaksi. Contoh, CH4 tambah Cl2 akan menghasilkan CH3Cl tambah HCl. Yang kelima, reaksi halogen dengan air. Fluorin bereaksi hebat dengan air, sedangkan halogen lainnya mengalami diproporsionasi dalam air. Contoh, F2 tambah H2O akan menghasilkan 2HF tambah setengah O2. Keenam, reaksi halogen dengan basa. Klorin dan bromin dan iodin mengalami diproporsionasi dalam basa. Jika klorin dialirkan dalam larutan NaOH pada suhu kamar, maka akan bereaksi membentuk NaCl dan NaClO. Contoh, Cl2 tambah 2NaOH akan menghasilkan NaCl tambah NaClO tambah H2O. Ketujuh, reaksi antar halogen. Senyawa antar halogen paling mudah terbentuk dengan fluorin. Reaksi yang terjadi adalah X2 tambah Ny2 akan menghasilkan 2XYN, di mana Y merupakan halogen yang lebih elektronegatif, dan N adalah 1, 3, 5, dan 7. Senyawa yang mungkin terjadi dalam reaksi ini BrF5 dan BrF7. Pembuatan halogen. Dan hidrogen yaitu pembuatan fluorin, yaitu elektrolisis kalium hidrogen fluorida dalam cairan hidrogen fluorida atau sintesis Molson. Reaksinya yaitu katoda 2H+ tambah 2E- membentuk H2, yang anoda 2F2 membentuk F2 tambah 2E-. Katoda terbentuk gas hidrogen, anoda terbentuk gas fluorin. Jadi fluorinnya terbentuk di anoda. Kemudian pembuatan fluorin bisa dengan dua cara. Proses dekon yaitu 4HCl tambah O2 membentuk 2Cl2 tambah 2H2O. Yang kedua itu proses Weldon. MnO2 tambah 4HCl membentuk MnCl2 tambah Cl2 tambah 2H2O. Kemudian pembuatan bromin yaitu elektrolisis ion bromida dengan gas fluorin atau disebut reaksi pendesakan antar halogen. Reaksinya yaitu Cl2 tambah 2 NaBr membentuk Br2 tambah 2 NaCl. Kemudian pembuatan iodin. Elektrolisis ion ioda dengan gas fluorin reaksi pendesakan halogen. Reaksinya yaitu Cl2 tambah 2 NaCl membentuk L2 tambah 2 NaCl. Kegunaan dan manfaat halogen.
Ya, di sini saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Tiana Gultom dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya akan menjelaskan kegunaan serta manfaat halogen dalam pelajaran kimia. Jadi, kegunaan halogen di dalam fluorin ialah yang pertama, senyawa klorofluorkarbon atau CFC atau freon ialah sebagai zat pendingin kulkas dan AC. Yang kedua, garam fluorida sebagai campuran dalam pasta gigi yang biasa kita gunakan untuk menyikat gigi ya, untuk mencegah kerusakan pada gigi. Yang ketiga, hidrogen fluorida atau HF untuk membuat tulisan maupun lukisan pada kaca atau mengetsa. Yang keempat, politetrafluorotana atau PTFE atau teflon yang biasa dikatakan sebagai bahan anti lengket pada alat masak. Selanjutnya, kegunaan klorin, yaitu yang pertama, natrium klorida atau NaCl sebagai penyedap masakan yang berdekatan dengan kata micin pokoknya. Ya, seperti Royco, Ajinomoto, dan lain sebagainya. Yang kedua, kalium klorida atau KCl sebagai salah satu bahan pupuk. Yang ketiga, asam klorida atau HCl untuk membersihkan karat dan kerak. Yang keempat, diklorodifeniltrichloroetana atau DDT sebagai pupuk pestisida. Yang kelima, natrium hipoklorit atau NaClO sebagai pemutih. Yang keenam, kalsium hipiklorit atau CaOC2 atau kaporit sebagai bahan disinfektan air minum dan kolam renang. Yang ketujuh, pemutih pada industri kertas dan tekstil. Yang kedelapan, polyphenylklorid atau PVC sebagai bahan industri pipa dan plastik. Yang kesembilan, kloroform CH3 sebagai pelarut dan obat bius yang sering digunakan oleh para medis. Yang ke-10, amonium klorida atau NH4CI sebagai pengisi batu baterai dan obat batuk. Gunaan bromin, yaitu yang pertama, etilen bromida atau C2H4Br2 sebagai bahan aditif pada bensin. Yang kedua, perak bromida atau AgBr sebagai penghitam film pada fotografi. Yang ketiga, natrium bromida atau NaBr dan kalium bromida atau KBr sebagai obat penenang saraf. Yang keempat, metil bromida atau CH3Br sebagai fumigant. Selanjutnya yaitu kegunaan pada iodin, ialah yang pertama, iodoform atau CHI3 sebagai antiseptik dan obat bius. Yang kedua, larutan iodin dalam alkohol atau tintur iodin sebagai antiseptik luka. Yang ketiga, garam iodat atau iod3 dan iodidat atau I dicampurkannya ke garam dapur menjadi garam beriodium, yaitu garam dapur yang biasa kita pakai untuk memasak. Yang keempat, menguji adanya amilum pada suatu bahan. Amilum itu yaitu karbohidrat kompleks yang tidak terlarut dalam air, berwujud bubuk putih tawar dan tidak berbau. Fungsinya untuk menyimpan kelebihan glukosa pada makanan. Sampai di sini penjelasan kami tentang halogen. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih.